Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada UAS Bahasa Indonesia kali ini, saya akan membahas materi tentang paragraf yang terdapat pada sesi 12. Nah, paragraf adalah penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung lainnya. Syarat-syarat paragraf adalah setiap paragraf harus memandang satu pokok pikiran ataupun gagasan utamanya. Yang kedua, syarat-syarat paragraf adalah setiap paragraf harus memiliki kesatuan. Maksudnya adalah dalam sebuah paragraf tidak boleh terdapat penjelasan yang saling bertentangan. Yang ketiga, syarat dasyarat dari paragraf adalah setiap paragraf harus memiliki koherensi dan kesinambungan agar ada pengembangan yang baik dalam sebuah paragraf. Berikutnya ada struktur paragraf. Struktur paragraf ada 3. Yang pertama, alinea pembuka. Alinea pembuka adalah alinea yang diletakkan pada awal tulisan setelah judul. Misalnya, menggunakan model kalimat 5W plus 1H dan menggunakan model kisahan pada kalimat atau paragraf tersebut. Yang kedua ada alinea tubuh. Maksudnya adalah menguraikan gagasan utama yang terdapat di dalam alinea pembuka tersebut ke dalam alinea berikutnya. Yang ketiga ada alinea penutup. Alinea penutup fungsinya adalah untuk menyimpulkan tulisan. Contohnya, jangan berpanjang, jangan lebar, dan perhatikan perbandingannya antara alinea pembuka, antara alinea tubuh, dan antara alinea penutup. Berikutnya ada jenis-jenis paragraf berdasarkan penalarannya. Yang pertama ada paragraf dedukatif. Paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf dan diikuti kalimat penjelas lainnya. Contohnya, rokok dapat merusak kesehatan, namun masih banyak orang yang menghisap rokok dan membeli rokok untuk digunakannya sehari-hari. Padahal mereka sudah mengetahuinya bahwa rokok dapat merusak kesehatan dan merubah fungsi paru-paru di dalam tubuh, tetapi mereka tetap saja menggunakan dan membeli rokok. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir kalimat atau terdapat pada akhir kalimat. Contohnya adalah di ujung utara Pulau Sumatera ada suku Batak yang identik dengan kain ulosnya. Sedangkan di Pulau Jawa ada suku Jawa yang identik dan terkenal dengan belangkonya. Yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimatnya terdapat pada awal dan akhir paragraf atau awal dan akhir kalimat. Yang keempat, ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang terletak di tengah-tengah paragraf. Misalnya, si penulis ingin pokok dari paragraf tersebut berada di tengah-tengah paragraf atau berada di tengah-tengah kalimat. Yang kelima, ada paragraf naratif. Paragraf naratif adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Contohnya terdapat pada kalimat narasi dan deskripsi. Paragraf dan kalimat narasi dan deskripsi itu termasuk ke dalam paragraf naratif karena mereka tidak memiliki kalimat utamanya. Berikutnya ada jenis paragraf berdasarkan pengungkapannya. Ada 5 jenis paragraf yang berdasarkan gaya pengungkapannya.
Yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf narasi yang bertujuan untuk menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa tersebut. Misalnya, si penulis memberitahukan secara jelas dan mengisahkan secara detail tentang rangkaian dan peristiwa tersebut. Terjadinya kapan, di mana gimana kejadiannya, di daerah mana, dengan rinci. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan isinya menggambarkan suatu objek atau suatu keadaan yang sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Misalnya indera penglihatan. Kita dapat menyaksikan banjir bandang di Jakarta dengan mata kita sendiri, dan kita bisa melihat bencana alam seperti gunung meletus di daerah Jawa. Yang ketiga ada paragraf eksposisi yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Yang keempat ada paragraf persuasif, yaitu berisi ajakan agar pembaca mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulis. Nah, yang kelima ada paragraf argumentasi, yaitu untuk membuktikan pendapat bahwa penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Nah, berikutnya ada pola pengembangan paragraf. Adapun metode pengembangan paragraf diantaranya adalah yang pertama kronologi. Kronologi disusun menurut susunan waktu. Contohnya adalah bencana banjir mengakibatkan daerah Jakarta dan sekitarnya terendam, menjadikan arus lalu lintas tidak lancar. Yang kedua, ada klasifikasi. Klasifikasi yaitu pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Contohnya, berdasarkan bijinya, tumbuhan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Yang ketiga, ada definisi. Definisi digunakan penulis untuk menjelaskan sesuatu istilah yang mengandung konsep dengan tujuan. Contohnya adalah kalimat fotosintesis terdiri dari kata foto yang berarti cahaya, sedangkan sintesis yang berarti penggabungan. Jadi fotosintesis adalah sebuah cahaya penggabungan maksud dari penulis tersebut. Yang keempat ada analogi. Analogi yaitu pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Contohnya, mendidik anak sama seperti merawat di sebuah tanaman. Maksudnya adalah jika anak harus diberi makan, sedangkan tanaman harus diberi pupuk. Keduanya sama-sama harus dirawat dengan cinta dan kasih sayang agar tumbuh menjadi baik. Yang kelima ada perkembangan dan pertentangan untuk penulis menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang. Misalnya si penulis ingin memberitahu bahwa ada tokoh lain di dalam paragraf atau kalimat tersebut. Jadi tokoh tersebut adalah lebih dari satu. Yang keenam ada sebab dan akibat. Suatu paragraf yang berupa satu sebab dengan banyak akibatnya, atau banyak sebab dengan satu akibat. Yang ketujuh ada contoh. Maksud dari contoh adalah untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat atau topik tersebut dianggap terlalu umum. Jadi si penulis memberikan contoh dari kalimat atau paragraf tersebut. Nah, berikut penjelasan paragraf dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.